sangat memuaskan teman-teman ya, dengan aplikasi yang runningnya cukup ringan ya di PC aku, dan hasilnya juga yang ya luar biasa lah menurut aku teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini masih bersama aku Haris Budiman di sini teman-teman, di Budiman's Channel. Dan di video kali ini teman-teman, aku bakal ngebahas salah satu aplikasi yang sering juga aku pakai teman-teman dalam proses penggambaran arsitektur secara digital, yaitu untuk rendering lebih tepatnya teman-teman. Ya, nama aplikasi ini mungkin udah nggak asing lagi di telinga teman-teman yang udah sering juga mungkin cari-cari tutorial tentang tips-tips rendering ya di komputer atau di laptop dan seterusnya gitu. Nah, nama aplikasinya itu adalah Enscape teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke Enscape-nya teman-teman, jadi aku di sini ingin review setelah beberapa lama aku pakai Enscape, terus hasilnya itu ya menurut aku sih sangat memuaskan teman-teman ya, dengan aplikasi yang runningnya cukup ringan ya di PC aku, dan hasilnya juga yang ya luar biasa lah menurut aku teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sana teman-teman, aku ingin cerita sedikit tentang bagaimana aku bisa akhirnya menemukan aplikasi ini gitu. Nah, jadi dulu tuh teman-teman, aku tuh di kantor sering banget pakai aplikasi rendering V-Ray teman-teman. Jadi dulunya tuh aku bener-bener anak arsi yang dari SketchUp tuh langsung ke V-Ray gitu untuk bisa rendering gitu. Nah, tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, aku juga memaksa diri aku untuk bisa mengupgrade gitu teman-teman, upgrade versi-versi rendering yang lainnya gitu. Nah, aplikasi maksud aku teman-teman, aplikasi rendering yang lainnya gitu. Nah, salah satunya juga ada Lumion teman-teman, yang mungkin teman-teman juga tahu dan familiar banget dengan aplikasi-aplikasi ini gitu. Nah, dan ternyata teman-teman masih banyak sekali yang aku rasakan keterbatasan teman-teman, terutama dari gear ya teman-teman ya. Karena mungkin waktu dulu aku tuh punya laptop yang tidak punya kapasitas besar untuk bisa menampung aplikasi-aplikasi ini, jadi otomatis aku harus memilih salah satu gitu. Aku mau pakai yang mana, Lumion kah atau V-Ray kah gitu. Nah, kebingungan ini membuat aku justru merasa seperti ini teman-teman, merasa terbatas gitu. Tidak ada pilihan lain dan harus ya konsekuensinya harus menghapus salah satu aplikasi rendering ini gitu. Nah, jadi waktu itu aku lebih milih ke V-Ray teman-teman, dan aku tidak terlalu mengulik Lumion waktu itu karena memang ya keterbatasan gear tadi teman-teman ya. Dan pada akhirnya teman-teman, waktu aku mulai bekerja di biro arsitektur, kemudian juga di konsultan, dan sekarang juga di perusahaan arsitektur, aku itu lebih cenderung pakai Lumion juga. Dan teman sekantor aku tuh mengenalkan Enscape pertama kalinya ke aku teman-teman. Dan waktu itu Enscape yang dikenalkan ke aku itu bukan Enscape versi yang sudah yang betternya lah. Sekarang kan udah lebih baik ya versinya ya. Dulu itu masih yang versi berapa ya, aku juga lupa itu versi berapa dulu tuh yang dikenalin. Jadi aku pun masih kagok banget gitu makanya. Tapi teman aku ini tuh ngasih tahu makanya sama kok kayak Lumion gitu ya, pakai keyboard untuk mengarahkan view dan seterusnya gitu. Nah, di situ aku belum merasa penasaran terlalu tinggi teman-teman tentang Enscape ini. Jadi aku masih menganggap ya Lumion lebih baik lah daripada Enscape gitu. Belum terlalu menjadikan Enscape ini sebagai aplikasi utama aku untuk mendesain waktu itu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk tetap memakai Lumion teman-teman, dan masih ya sekali-sekali melihat-lihat view atau review-review Enscape gitu. Tapi teman-teman, pada akhirnya seingat aku sih tahun 2021 ya. 2020 akhir aku mulai mencoba gitu untuk mencoba Enscape lah, men-trial Enscape ini teman-teman. Dan aku mencoba mendownload versi terbarunya waktu itu. Kalau aku nggak salah itu versi 3.0 ya, versi Enscape 3.0 kalau aku nggak salah. Dan ternyata ketika aku mendownload aplikasi Enscape yang 3.0 ini, itu tuh
sudah include dengan library-nya teman-teman, sudah include dengan library, aset library-nya gitu. Sehingga ini membuat aku merasa kayak oh ternyata Enscape juga punya aset library gitu. Karena dulu itu waktu pertama sekali aku mendownload Enscape ini, aku nggak tahu gitu kalau di Enscape ini ada aset library gitu. Dan akhirnya ketika aku cek aset library-nya, kemudian juga aku running Enscape-nya di SketchUp aku waktu itu pakai ini ya extension tools. Dan itu ternyata membuat aku merasa wah ternyata Enscape sudah sangat berkembang gitu, dan membuat aku merasa kok sepertinya mulai tertarik nih untuk bisa mengulik-ulik Enscape lebih jauh gitu. Dan akhirnya teman-teman sampai hari ini, sampai 2023 ini, project-project aku di luar dan project-project di perusahaan juga itu aku menggunakan Enscape rata-rata teman-teman. Jadi di video ini aku pengen nunjukin ke teman-teman semua juga betapa asiknya ya menggunakan Enscape ini sebenarnya. Tapi memang ada beberapa kelemahan juga di Enscape ini teman-teman. Jadi tidak sesempurna itu, tapi at least dia membantu proses kita mempresentasikan project kita atau mempresentasikan karya kita teman-teman. Jadi ya not bad gitu untuk bisa mempresentasikan gitu. Karena udah beberapa kali project aku menggunakan Enscape ini dan hasilnya memang menurut aku sangat memuaskan teman-teman. Dan juga dari pemakaiannya, fitur-fiturnya juga sangat gampang gitu. Nah, mungkin aku mau langsung aja teman-teman ke Enscape-nya. Tapi sebelum itu aku setting dulu untuk record layarnya. Bentar ya teman-teman ya. Aku coba ini ya, ambil salah satu project aja ya, atau kita mulai dari SketchUp aja mungkin ya. Kita mulai dari SketchUp. Nah, kebetulan aku di komputer ini pakai SketchUp itu SketchUp 2021 teman-teman. Ya, SketchUp Pro 2021. Nah, teman-teman juga siapa tahu yang di luar sana lagi mencari-cari ya atau ingin pakai Enscape juga. Nah, kalau kebetulan aku sekarang ini lagi pakai Enscape yang di 2021. Nah, Enscape lagi. SketchUp yang 2021 gitu. Nah, ini aku lagi buka SketchUp-nya. Dan kalau aku di sini teman-teman aku tuh udah nambahin Enscape itu di extension ya. Jadi kalaupun teman-teman yang belum nambahin Enscape-nya di extension, mungkin setelah diinstal bisa dipasang di ininya di extension-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat yang bagian sini itu sudah ada Enscape. Nih aku keluarin. Nah, ini Enscape teman-teman. Jadi Enscape-nya udah terpasang di sini karena sebelumnya itu aku letakinnya tuh di extension. Nah, bisa teman-teman mungkin bisa ambil di Windows untuk bisa nambahin extension Enscape-nya. Terus juga ambil di extension manager. Nah, ini bisa diinstal di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang belum install. Nah, kemudian juga untuk memunculkannya seperti biasa, mungkin teman-teman udah sering pakai SketchUp, tinggal klik kanan di bagian toolbar yang ini, kemudian cari Enscape aja. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, yang aku suka ya pertama kali Enscape ini adalah tentang bagaimana aplikasi ini sangat membantu dalam proses modeling yang ini ya, yang real time gitu teman-teman. Karena mungkin teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan kita coba gambar box aja di sini dulu, kita grup dulu, terus kita coba gambar box ini 3 meter ke atas. Nah, 3 meter ke atas. Nah, kalau misalkan kita ke V-Ray atau ke Lumion mungkin teman-teman ya. Aku juga nggak tahu, mungkin sekarang Lumion udah ada yang real time-nya dan V-Ray juga udah ada yang real time-nya. Aku juga nggak tahu teman-teman karena aku juga tidak terlalu mengikuti perkembangan aplikasi ini ya. Lagi-lagi sih karena memang menurut aku aplikasi-aplikasi ini hanya untuk membantu presentasi karya teman-teman. Karena bagi aku menganggap bahwasanya ketika kita berbicara arsitektur, ya kita berbicara juga tentang bagaimana cara kita berpikir gitu, cara kita berpikir dengan analisa-analisa tertentu kita yang menghasilkan karya secara visual seperti itu. Nah, beberapa aplikasi ini tentunya berbicara tentang visual teman-teman. Nah, kalau kita buat box seperti ini teman-teman, nah kalau kita langsung klik Enscape, jadi ini ada beberapa menu teman-teman di extensionnya Enscape ini. Nah, menu pertama ini tentang Start Enscape. Jadi ketika kita klik menu ini tuh akan langsung membawa kita ke aplikasi Enscape-nya. Jadi kita akan langsung start rendering real time gitu teman-teman dengan Enscape-nya sendiri.
Kemudian di sini juga ada live updates. Ini kalau misalkan kita sudah membuat rendering tertentu atau model-modeling tertentu di SketchUp-nya, kemudian kita ingin merefresh lagi. Nah, kemudian juga ada synchronize views. Nah, ini yang aku katakan tadi teman-teman, ada real time renderingnya. Nah, di Enscape sendiri itu asiknya memang karena ketika kita membutuhkan perubahan cepat gitu teman-teman di objek, kita bisa langsung sesuaikan dengan synchronize views-nya. Misalkan terutama dari angle ya teman-teman, dari angle kamera gitu. Karena kan kadang-kadang kita ketika merender itu banyak sekali keinginan untuk mengambil sudut ya, mengambil angle perspektif gitu. Nah, kalau di Enscape kita udah langsung bisa ambil synchronize views dari SketchUp-nya ke Enscape-nya teman-teman. Jadi ketika kita klik menu ini, otomatis Enscape akan menyesuaikan view-nya dengan view SketchUp kita gitu. Begitupun sebaliknya teman-teman. Nah, kemudian juga ada Enscape Object. Nah, Enscape Object ini berhubungan dengan create atau edit objek di modelingnya teman-teman. Kita menambahkan misalkan kalau kita klik di sini itu berupa lampu ya, kemudian juga ada sound dan link model ya, kalau misalkan kita mau nambahin model-model yang tertentu. Di sini lampunya juga sudah lumayan banyak teman-teman. Ada lampu spare ya, spare light, kemudian juga ada spotlight, line ya, linear light, kemudian rectangle light, kemudian ya this shape light ya. Jadi ini untuk menambahkan cahaya ya, pencahayaan, ambience light ya di modeling kita gitu teman-teman. Nah, ini untuk lampu. Nah, ini adalah asset library. Nah, asset library di Enscape itu udah cukup banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngedownload Enscape-nya itu biasanya tuh udah dapat offline asset library. Aku juga nggak tahu ada yang nggak dapat atau dapat secara otomatis. Aku nggak tahu juga teman-teman. Tapi ketika aku download ini tuh udah sepaket gitu teman-teman. Jadi ketika aku download tuh semua asset library yang di Enscape itu udah langsung muncul gitu. Seperti ya modeling-modeling yang kita butuhkan lah, seperti pohon, kemudian juga ada manusia, dan juga ada mobil dan furniture lainnya teman-teman. Dan itu menurut aku sangat membantu dikarenakan kita tuh nggak perlu cari-cari modeling lagi, atau kita tuh nggak perlu ambil modeling dari luar gitu teman-teman. Dan kita nggak perlu terlalu banyak membuat create furniture juga di SketchUp kita gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini juga, ini adalah Enscape Asset Library yang offline ya. Ini offline Asset Library di sini. Dan ini rata-rata bisa teman-teman ambil. Ini banyak juga teman-teman asset library-nya. Aksesoris, kemudian ada ya, ini bahasanya mungkin bukan bahasa Inggris dan juga bukan bahasa Indonesia ya, tapi teman-teman bisa sesuaikan aja. Ini ada animals, kemudian ada construction ya, ini manusia, kemudian ada lampu ya, banyak juga teman-teman. Kemudian juga ada street furniture ya, barang existing gitu dan seterusnya. Ini sangat berguna juga teman-teman. Kemudian juga ada vegetasi ya, vegetasi di sini banyak juga, pohon-pohon, dan ini ada 680 asset library untuk vegetationnya doang. Dan juga ada transportation ya, istilahnya kendaraan yang bisa menambah visual dari Enscape ini sendiri, modeling kita sendiri gitu teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa custom teman-teman, custom asset. Ini custom asset ini kalau misalkan kita mau menambahkan modeling-modeling baru gitu, dan teman-teman tinggal add aja di sini. Dan menurut aku sih ini gampang juga, dan kita tinggal ambil dan letakkan di objek modeling kita teman-teman, untuk menambah visualisasi ya teman-teman ya, untuk menambah skala gitu di visual kita gitu. Nah, jadi ini tadi bagian asset library. Kemudian ini adalah Enscape material. Nah, material ini memang banyak ini ya teman-teman ya, banyak juga contoh-contoh material di sini. Enscape itu juga nyediain aset-aset material teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pernah tahu kalau misalkan sering pakai V-Ray, juga sering pakai Lumion gitu ya. Itu kan ada material-material atau tekstur-tekstur ya tertentu yang bisa dipakai gitu di aplikasinya sendiri gitu. Nah, di sini disediakan juga oleh Enscape. Cuman memang nanti butuh beberapa settingan lagi teman-teman. Aku nggak bisa akses ternyata, karena ini mungkin sepertinya ada beberapa yang belum aku download juga teman-teman.
Jadi nggak apa-apa, kita skip aja. Ini Enscape material ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau coba-coba mungkin bisa. Kemudian juga ada Enscape material editor. Ini khusus untuk mengedit material yang udah kita punya. Misalkan kita punya material vinyl atau material HPL yang kita ingin edit, atau keramik ya. Kebanyakan sih keramik atau sejenisnya. Itu bisa kita tambah di sini seperti misalkan refleksinya dan seterusnya gitu teman-teman. Nanti di settingan material editor ini. Kemudian upload management, ini aku juga jarang pakai sih yang upload management ini, dan seterusnya gitu nih, setting. Kemudian ini juga ada feedback dan about ya, ini keterangan mengenai aplikasinya gitu. Nah, dari ini semua teman-teman, itu tuh kita setelah buat modeling seperti ini ya, box seperti ini, kita langsung aja klik Enscape-nya dan dia akan memprepare langsung ke Enscape-nya teman-teman. Dan menurut aku teman-teman, cara seperti ini itu juga mempersingkat waktu ya. Jadi ketika dia ada real time rendering dan membuat si arsitek atau si 3D visualnya itu akan mempersingkat gitu waktu pekerjaannya gitu. Nah, kita tunggu sebentar teman-teman, dia akan mengekspor modeling ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kita sudah masuk ke Enscape-nya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan teman-teman dengan yang di SketchUp. Nah, ini adalah bentuk visualnya dan SketchUp-nya, dan ini adalah bentuk dari Enscape-nya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya. Mungkin teman-teman tampilannya juga bisa lihat bagaimana Enscape menampilkan penampilan pertamanya ketika kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, mungkin aku akan mengulik lebih jauh lagi teman-teman, tapi di sini aku pengen nge-review doang Enscape ini segampang apa gitu. Nah, salah satu fitur yang menurut aku menarik tadi adalah tentang real time rendering. Karena kalau misalkan kita naikin di sini atau kita rubah ketinggiannya, nah nanti otomatis di Enscape akan langsung berubah juga teman-teman. Dan itu tuh sangat sangat membantu gitu. Ketika kita memang membutuhkan perubahan modeling secara cepat, Enscape juga sangat cepat juga meresponnya gitu teman-teman. Dan ini sangat membantu menurut aku teman-teman. Dan yang kedua teman-teman adalah tentang kameranya. Nah, ini nih sangat sangat membantu juga menurut aku, karena ketika aku membutuhkan angle atau perspektif yang sama dengan SketchUp, misalkan aku sudah menentukan satu titik di SketchUp yang benar-benar menurut aku itu tepat gitu untuk modeling aku. Nah, ini Enscape bisa langsung menyamakan gitu posisinya dengan SketchUp kita gitu. Nah, hanya dengan sekali klik dan Enscape langsung menyesuaikan gitu teman-teman. Dan inilah fitur-fitur yang menurut aku tuh membuat Enscape menjadi idaman juga sekarang bagi teman-teman yang mungkin bergerak di bidang yang sama dengan aku ya, di arsitektur, kemudian di 3D visual dan seterusnya gitu. Dan bahkan Enscape sendiri sekarang juga menjadi ada kursus tertentunya gitu yang membuat Enscape ini jadi primadona sekarang teman-teman sebagai aplikasi render. Walaupun sebenarnya V-Ray dan Lumion itu juga tidak kalah bagusnya teman-teman. Dan juga ada aplikasi rendering D5 dan seterusnya gitu yang memang sudah menjadi pesaingnya gitu dari dulu-dulu gitu teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, yang aku suka juga dari Enscape ini adalah tentang pencahayaan teman-teman. Nah, kalau di Enscape, mungkin teman-teman aku besarin dulu layarnya. Nah, kalau di Enscape teman-teman, kita tinggal tekan shift ya, tinggal tekan shift ya. Ini operasionalnya mungkin lebih mirip ke Lumion ya teman-teman ya. Karena kalau di keyboard kita tinggal tekan W untuk maju, kemudian D untuk ke kanan, A untuk ke kiri, S untuk menjauh, kemudian E untuk naik, Q untuk ke bawah gitu teman-teman. Nah, kalau di settingan komputer aku seperti itu teman-teman. Jadi ini gampang banget. Jadi kita bisa mengarahkan, kalau kita ingin percepat pergerakan tinggal tekan shift ya teman-teman ya. Jadi ya gampang lah. Kalau misalkan mau mengarahkan orbit seperti ini, kita tinggal klik kanan aja teman-teman di mouse kita. Nah, jadi gampang banget, dan pencahayaannya tinggal tekan shift teman-teman, dan dia ada timingnya juga di situ. Mungkin di Lumion juga mirip-mirip seperti ini. Kita bisa lihat cahaya di jam-jam tertentu teman-teman. Misalkan kita gerakan di jam 15 misalkan. Nah, jam 15 sore ya, jam setengah 4 nih, jam setengah 4. Nah, cahayanya juga langsung mengenai modeling kita teman-teman. Dan itu tuh membantu banget kita melihat bagaimana modeling kita ketika jam-jam tertentu gitu. Asalkan sesuai dengan arah orientasi bangunannya gitu ya teman-teman ya.
Nah, selain itu teman-teman, di Enscape ini juga ada settingan teman-teman. Nah, settingan ini visual setting. Nah, visual setting ini juga sering aku pakai gitu untuk bisa merender ya teman-teman ya. Karena ya pasti setiap orang mempunyai style render yang berbeda-beda. Nah, di Enscape sendiri aku juga sering pakai custom preset ini teman-teman. Jadi kita buat preset sendiri, ada main ya, isinya tuh style, kamera, kemudian rendering quality, ini bisa sampai ke ultra Ultra HD ini ya, dan itu sangat membantu kualitas gambar kita juga. Kemudian exposure-nya bisa kita atur. Kalau kita hilangin ini, kita bisa atur ininya secara manual. Kemudian juga kita bisa ambil field of view ini ya teman-teman ya. Ini akan hidup dia kalau misalkan kita mematikan yang tadi teman-teman, mematikan kamera ini. Jadi kalau kita matiin, dia langsung hidup gitu. Nah, itu gampang ya teman-teman. Jadi kita bisa atur di Enscape-nya sendiri jauh dekatnya gitu, berapa derajat gitu teman-teman. Nah, ini deep of field ini biasanya kita pakai untuk blur ya. Kalau misalkan kita pakai kamera DSLR mungkin ya, kalau kita ngambil gambar atau foto rendering biasanya kita ngeblurin sejauh apa efek blurnya dan sedalam apa gitu. Nah, ini autofocus. Dan nah ini teman-teman, outline. Nah, mungkin ini adalah salah satu fitur yang paling aku sukai teman-teman di Enscape, karena outline Enscape itu bisa menghadirkan outline gitu, menghadirkan outline di modelingnya. Karena aku itu suka sekali rendering yang masih kelihatan garis-garis sedikitnya teman-teman. Karena itu tuh menurut aku memperlihatkan bahwasanya ya ini bukan gambar beneran, ini bukan sebuah renderan yang memiripkan ke aslinya. Karena aku juga tidak terlalu suka yang terlalu mirip-mirip asli teman-teman. Ya balik lagi ke selera teman-teman ya. Dan juga bisa memunculkan garis-garis yang mungkin tidak terlihat kalau misalkan bidang kita itu berwarna putih teman-teman, atau berwarna terang gitu. Jadi outline ini karena dia jadi fitur style yang pertama, ini sering banget aku pakai teman-teman, dan ini sangat membantu aku dalam mempresentasikan objek-objek yang memang terkadang bezelnya tuh nggak kelihatan teman-teman, sehingga kita harus pakai outline untuk bisa mempertegas objek itu gitu. Ya ini mungkin singkat aja teman-teman, aku percepat aja karena ya ini bukan tutorial ya, tapi ini aku pengen review aja. Jadi ada image juga yang bisa membantu kita mengatur efek-efek, kemudian juga highlight, shadow dan seterusnya di objek kita. Atmosfer ya, ini tentang bagaimana keadaan atmosfer ya di modeling kita. Ada fog ya, ada illumination ya, misalkan cahaya mataharinya. Kemudian ada wine ya untuk video mungkin nanti pasti. Kemudian ada sky. Nah, sky ini juga macam-macam teman-teman. Ada desert, ada forest ya, desert ya, ada forest, kemudian juga ada construction site. Nah, ini sangat membantu juga untuk HDRI ya teman-teman ya. Mungkin jadi kita nggak perlu terlalu pakai HDRI lagi, kita udah langsung pakai di horizon yang ada di Enscape-nya sendiri gitu. Ini output teman-teman, tinggal dipilih mau sedalam apa outputnya. Dan ini sangat membantu kalau misalkan teman-teman mau pakai Ultra HD dan seterusnya, dan ya bisa diatur juga untuk video, bisa berapa fps, bisa sampai 120 fps, dan panoramanya high, low, normal, dan ya ini menurut aku sebuah aplikasi yang lengkap dan cepat aja gitu teman-teman, untuk bisa membantu presentasi visual karya kita gitu. Oke teman-teman, aku rasa dari semua yang aku jelaskan tadi udah cukup menggambarkan bagaimana aku menganggap Enscape merupakan salah satu aplikasi desain yang saat ini sering sekali aku gunakan, dan bukan berarti aplikasi yang lain tidak aku gunakan teman-teman ya. Tapi untuk membantu percepatan kerja, memang aku biasanya pakai Enscape untuk menjelaskan secara visual gitu teman-teman, desain yang sedang aku kerjakan gitu. Mungkin next time kita bisa coba untuk pakaikan atau pakai modeling ya teman-teman ya, dari beberapa desain yang pernah aku buat juga, atau mungkin kita nanti coba pakai desain-desain yang sudah ada ya library-nya, kita cobain render di Enscape gitu teman-teman. Tapi aku nggak janji dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu video aku pada kesempatan kali ini ya, di video ini. Dan mungkin teman-teman yang lain juga ingin mencoba Enscape dulu ya, dipersilahkan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu referensi kita lagi, dan bisa meningkatkan semangat kita ya dalam berarsitektur, apalagi sekarang era digitalisasi itu sangat cepat gitu perubahannya teman-teman. Oke, thank you so much for watching teman-teman, and keep positive, smart and creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dah.